Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Seperti apa juga sebenarnya untuk bisa menopang penjualan di tahun depan begitu? Apakah ini juga masih dibutuhkan lagi stimulus lanjutan ataukah seperti apa Pak Yonggi? Ya begini, itulah yang makanya sih waktu di awal tahun atau pertengahan tahun 2020 ini, kami melihat bahwa negara-negara tetangga itu setelah melakukan stimulus-stimulus yang langsung mengena kepada harga jual kendaraan bermotor. Karena kita tahu bahwa daya beli masyarakat kita kan menurun dengan adanya pandemi ini dan sebagainya. Nah, itulah yang kami usulkan melalui Kemenperin waktu itu, Kementerian Perindustrian, untuk sementara memberikan semacam katakanlah relaksasi atau pengurangan atau tarif pajak khususnya pajak PPNBM, ya kan? Kita minta waktu itu potongan 50% untuk mobil-mobil tertentu saja. Jadi bukan untuk semua, untuk mobil-mobil tertentu khususnya kembali saya katakan mobil-mobil yang satu diproduksi di dalam negeri. Kedua adalah mobil-mobil yang harganya 250 juta ke bawah atau ya sekitaran itulah harganya. Karena kita melihat bahwa kalau ini bisa dilakukan atau bisa disetujui oleh pemerintah, maka angka penjualan kita pasti akan meningkat dengan lebih pesat dibanding dengan yang sekarang. Nah, dengan angka penjualan yang meningkat tadi, maka produksi kita akan bergulir kembali ke normal. Ya kan, produksi baik itu mobilnya maupun komponen. Nah, kita sangat-sangat concern kepada khususnya pabrik komponen juga, karena di dalam pabrik komponen yang kurang lebih ada 800 perusahaan ini, di situ terserap tenaga kerja yang ratusan ribu. Ya, barangkali mungkin ada 300-400 ribu yang di sana di komponen. Kalau di pabrik mobilnya sendiri sih tidak terlalu banyak, mungkin masih di bawah 100 ribu jumlahnya. Tetapi pabrik komponen itulah yang paling peran sertanya penting sekali gitu. Tetapi karena pemerintah punya pandangan lain yang sampai hari ini belum diberikan, ya kan ya sudah nggak apa-apa. Tetapi kita tahu bahwa ini peningkatan penjualannya akan lamban. Ya, seperti yang dilihat sekarang kan ini bulan Oktober ke November hanya naik 9,8%. Ya kan, masih di angka 53.000 penjualannya yang biasanya di 90.000 karena kan kalau 1,1 juta itu rata-rata penjualan kita 90.000 per bulan. Kalau andai kata ini bisa diberikan, kita juga minta temporary sajalah, misalnya 6 bulan, ya kan? Setelah itu akan kembali ke tarif normal. Nah, ini hanya untuk sekedar membantu angka-angka penjualan tadi. Mungkin dari 50.000 bisa meningkat menjadi 60-70.000. Ya kan, nah ini kan pemasukan pemerintah juga akan lebih besar, satu. Kedua, pabrik-pabrik mobil maupun komponennya bisa terus bergulir dan beroperasi barangkali secara penuh lagi, ya kan? Itu yang tujuan kita pada ujungnya itu sebetulnya. Ya kan, tapi tidak apa-apa, Boleh kita tahu Pak bisa maklumi. kenapa pemerintah masih menahan begitu Pak? Mungkin apa yang disampaikan begitu dari pemerintah? Atau ini masih akan terus ada lobby Ya juga sebetulnya terkait mengenai stimulus ini Pak? Sebetulnya kita tahu barangkali pemerintah mempunyai pandangan-pandangan lain dan akan memberikan stimulus lain secara cara lain lah barangkali dan lain-lain. Tapi ya kita mengerti lah. Kita bilang ya sudah kalau memang tidak diberikan, ya ini kita coba bertahan. Ya, kita himbau para pabrikan mobil, pabrik komponen untuk jangan melakukan PHK dan lain-lain, bekerja secara shift saja, ya kan, supaya ini tetap bergulir. Ya, ini pelan kenaikannya.